Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Cuhaya, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Berikut pembimbing saya yaitu fasilitator Bapak Henry Kurniadi MPD yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa memberikan bimbingan kepada saya. Kemudian pengajar praktik Ibu Imas Mas Ruluh SPDI. Sama, beliau juga sangat luar biasa dan sangat dahsyat membimbing saya sampai masuk ke modul 2.3 ini. Dimana pada modul ini saya akan mengupload tugas percakapan coaching dan koci ya sebagai syarat untuk memenuhi salah satu tugas dalam ruang kolaborasi modul 2.2. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Bu Anissa, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana Bu kabar anak-anak semuanya? Pembelajarannya bagaimana? Sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau bagaimana kesan dan pesan Ibu mengajar hari ini? Alhamdulillah kabar anak-anak baik, tapi ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dikarenakan ada yang sakit, kemudian ada juga yang izin orang tuanya tadi sudah nge-WA saya Pak, seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Tapi ini Pak, saya mau bicara dari hati ke hati gitu ya sama Bapak. Barangkali Bapak ada waktu. Waduh, bicara hati ke hati ini bagaimana ya? Kayaknya seperti yang serius begitu ya Bu ya. Memangnya ada Iya. apa ya Bu kayak serius begini? Boleh juga, tapi Ibu tidak mengajar jam sekarang atau mau dibicarakan nanti mungkin setelah pulang sekolah di kantor di ruangan kantor bagaimana? Silakan Bu duduk. Boleh santai rileks di sini Bu. Kayaknya Ibu itu mempunyai sebuah permasalahan kayaknya. Kalau boleh tahu apa ya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu saat ini? Boleh cerita-cerita sama saya ya Bu ya. Jadi gini Pak, di kelas saya, khususnya di kelas yang saya wali kelasin gitu ya Pak ya, anak-anak tuh bikin ulah terus Pak. Jadi ada beberapa anak yang mengesampingkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat Pak. Seperti itu. Jadi Oh, begitu. perkataan saya ini tidak diindahkan oleh mereka Pak. Nah, bagaimana menurut Ibu perasaan Ibu? Perasaan Ibu ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu. Perasaan saya sendiri apa ya, campur aduk Pak. Oh, campur aduk Terlebih ya. lagi saya kadang terbawa emosi gitu ya. Kadang saya terbawa emosi Pak menghadapi mereka gitu karena ada aja tingkahnya Pak yang melanggar itu gitu. Saya sudah bingung, sudah kehabisan gitu harus gimana ini nah iniin anak gitu, mengarahkan anak-anak gitu Pak. Oh, begitu ya Bu Seperti ya. itu. Berarti Ibu merasa tidak nyaman juga ya melihat atau menghadapi anak-anak seperti itu ya Bu ya. Betul Pak. Oh, kira-kira menurut Ibu ya, dengan ketidaknyamanan ini, Ibu menghadapi siswa yang kurang disiplin mungkin ya, kurang mampu untuk ikut Iya. berpartisipasi dalam menyepakati aturan kelas ya atau kesepakatan kelas. Nah, ada nggak menurut Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut itu kira-kira apa ya Bu ya? Faktor-faktornya. Kalau dilihat ya Pak, lihat kita lihat dari apa namanya kesepakatan kelas dengan poin hadir tepat waktu gitu ya Pak ya. Oh iya. Nah itu karena anak-anak banyak yang tinggal di asrama gitu, jadi mereka itu alasannya apa namanya full gajinya
7 gitu. Kemudian belum lagi mandi, belum lagi sarapan, kemudian juga belum lagi ngantrinya gitu. Itu beberapa faktor gitu ya yang menyebabkan mereka itu terlambat datang ke sekolah, Pak. Salah Oh, satunya itu ya, gitu. ya, 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 paham, saya paham. Berarti kebanyakan siswa ibu yang tinggal di asrama ya Bu ya. Tetapi menurut ibu bagaimana Iya, kira-kira betul, Pak. kondisi belajar siswa di lingkungan asrama itu? Apakah siswa ada waktu atau misalkan kurang ada waktu untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah misalkan? Kalau menurut ibu, menurut sepengetahuan ibu bagaimana itu? Menurut apa namanya sepengetahuan saya ya, kalau untuk belajar gitu itu mereka sebenarnya kalau bisa memanage waktunya dengan baik itu pasti ada gitu waktu untuk belajar, untuk waktu untuk belajar di luar sekolah gitu Pak. Itu Oh, pasti bisa gitu. Nah, ini tuh kebanyakan gitu ya anak itu belum bisa memanage waktunya dengan baik Pak. oke, oke, Seperti paham, itu. saya paham, paham. Waktu ya Bu ya. Tentang disiplin waktu. Berarti sesibuk-sibuknya siswa di lingkungan asrama, tetapi kalau misalkan memanage waktu itu bisa dilakukan ya Bu ya. Akan berdampak lebih baik lagi mungkin ke depannya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira nih menurut Ibu ya, apa yang dapat Ibu lakukan ya untuk membantu siswa Ibu supaya bisa lebih disiplin lagi terhadap waktu. Mungkin dengan adanya kita terus membimbing mereka gitu ya, dengan cara mendekati mereka dengan lebih intens gitu supaya mereka bisa apa namanya memanage waktunya itu dengan baik gitu. Mungkin kalau misalnya alasannya itu karena ngantri mandi gitu kan, Hmm, karena ngantri ngambil makan itu bisa di apa namanya digunakan waktunya itu untuk mandi itu lebih awal gitu mungkin oke, pas oke, oke, bangun oke, tidur oke. kan bangun tidurnya kalau Mm-mm. bangun Mm-mm. tidur itu anak asrama kan jam setengah 4 itu sudah bangun ya Pak ya seperti itu. Oke, Nah oke, mungkin bisa mereka pas bangun itu langsung mandi gitu. oke, Jadi siap. seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi Oke, selesai ngaji itu tidak apa namanya tidak keburu mandi atau masih ngantri gitu mandinya Pak. iya, Mungkin iya, paham, seperti itu paham, ya Pak paham, ya. paham. Saya tangkap kata kuncinya tentang kedisiplinan di dalam atau di luar lingkungan sekolah ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri, selain berkoordinasi dengan siswa Ibu ya melakukan apa pendekatan, kira-kira ada cara lain nggak selain itu gitu? Cara lain selain mendekati siswa tersebut untuk mengatasi masalah-masalah Hmm, yang sedang Ibu hadapi. Ya, mungkin selain dari mendekati anaknya, saya juga harus sering komunikasi dengan pihak asramanya, Pak, dengan Oh, roisahnya atau dengan pihak keamanannya, gitu kan? iya, Mungkin iya, iya. bisa dibantu sama mereka untuk apa namanya mengingatkan kembali gitu anak-anak untuk bisa memanage waktunya, gitu, Pak. Oke, Mungkin paham, seperti itu, paham. Pak, selain Mm-mm. dari Mm-mm. ya, seperti itu, Pak, Berarti menurut selain saya. mendekati siswa, Ibu juga punya rencana ya untuk melakukan kolaborasi dengan pihak asrama ya, Bu. Nah, rencana apa yang Betul. akan Ibu lakukan ke depan untuk melakukan sistem kolaborasi antar siswa dengan pihak asrama? Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? Saya akan melakukan komunikasi atau kolaborasi dengan pihak asrama, terutama ini untuk rois atau roisahnya gitu Pak. Oke, oke, Rois oke. roisahnya yang ya yang mengurus asrama itu gitu Pak. Karena di tempat yayasan saya sendiri itu banyak sekali asramanya Pak. Jadi bukan hanya satu saja gitu. Malah ada lebih dari 7 lah, 7 asrama itu kan kalau sama saya sendiri itu nggak bakalan bisa dikoordinir gitu Pak ya. Iya, iya, Jadi pasti, saya pasti, mungkin pasti mau itu. minta Mm-mm. bantuan pihak asrama gitu, terutama rois atau roisahnya gitu Oke, Pak oke. untuk apa namanya, kalau kata Sunda nama untuk ngagegeuing anak-anak gitu. Nah, Nah, seperti mengingatkan itu. ya Bu, Jadi, yang mengingatkan ya. uh, Karena yang namanya anak itu iya, tentunya harus tetap diberikan
faktor pengingat sama kita ya, baik sama guru, sama pihak asrama. Itu bagus sekali Bu, bagus sekali rencana Ibu. Nah, kira-kira rencana Ibu mau kapan itu Ibu lakukan? Kolaborasi atau melakukan koordinasi dengan pihak asrama? Mau kapan Ibu lakukan? Saya akan melakukan sih dengan cepat gitu ya Pak ya, secepat mungkin gitu. Mungkin bisa dilakukan besok gitu Pak, dari besok hari gitu pagi-pagi saya ngecek gitu ke Rois atau Roisahnya apakah anak ini sudah melaksanakan kewajibannya atau anak ini apakah sudah siap pergi ke sekolah atau gimana gitu Pak. Ya Oke, seperti itu. oke. Kira-kira menurut Ibu akan berapa lama Ibu melakukan kan Rois Roisah juga itu kan bukan satu orang ya Bu ya. Satu asrama itu Betul. tentunya banyak ya pengurus-pengurus asrama itu Iya, mungkin iya. ada beberapa puluh ya di sana. Dalam waktu spare berapa waktu ke depan Ibu untuk melakukan koordinasi dengan pihak asrama itu Bu? Biar semuanya semua siswa yang dipegang sama Ibu itu di asramanya supaya kebagian apa namanya fasilitas dari Rois Roisah tersebut. Mau berapa lama Ibu menemui Rois Roisah tersebut Ibu? Hmm, kalau untuk jangka waktunya ya Kak ya, menurut saya itu kan harus berkesinambungan terus gitu ya. Ya, Tapi untuk tahap pertama gitu ya, saya akan melakukan selama 2 mingguan gitu Pak. Kalau misalnya masih belum ada perubahan gitu ya, anak-anaknya masih seperti gitu. Nah itu mungkin saya akan menambah waktu sampai 1 bulanan gitu oke, Pak. satu Kalau bulanan ya misalnya Bu ya. 1 bulan itu masih Mm-mm. masih ya kalau Mm-mm. masih 1 bulan belum ada perubahan gitu ya, itu akan melakukan tindakan untuk apa ya, melaporkan gitu ya, melaporkan ke orang tua yang bersangkutan gitu. Karena Oke, oke, di oke, oke, sekolah oke. kan sudah ada poin-poinnya gitu ya Pak ya. Ya, Kalau betul. poinnya sudah 50, itu kan bisa ada tindakan kita mengomunikasikan gitu Oke, oke, ke oke, orang oke, tua, oke. tahu Berarti gitu apa yang dilakukan sama anak-anak di asrama tahap gitu Pak. pertama Mungkin seperti Ibu itu Pak. ya, mungkin tahap pertama Ibu punya waktu 1 minggu ya Bu ya, 1 minggu untuk melakukan koordinasi dengan pihak Rois Ya, Roisa. Tetapi kalau misalkan sudah 1 minggu itu ya. tidak ada atau belum ada feedback atau belum ada hasil, nanti akan dilanjutkan. Tapi begini Bu, dalam 1 minggu ini saya mau tahu hasilnya bagaimana gitu. Boleh kan nanti 1 minggu Ibu datang lagi ke saya dan kita membicarakan lagi nanti hasilnya setelah Ibu melakukan koordinasi. Kemudian Ibu datang kepada saya untuk melaporkan hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan. Gimana Bu? Kira-kira Ibu bersedia? Sangat bersedia Bapak karena saya juga kan ingin ingin terus komunikasi dengan pihak sekolah juga tahu gitu Pak bagaimana apa namanya keadaan di kelas saya gitu. Jadi bukan hanya dapat kabar dari satu pihak saja gitu Pak ya. Saya sebagai wali kelas ingin ingin memberitahukan gitu kepada Bapak sebagai kepala sekolah saya kalau nanti ada oh dari ini gini dari sana gitu gitu. Nah saya ingin ingin lebih terbuka lagi kepada Bapak gitu supaya Bapak juga tahu kondisi di kelas saya masih ada ya beberapa ingin gitu. Oke, baik Ibu, saya tangkap kata kuncinya berarti Ibu yang pertama Ibu juga sudah punya tuh solusinya. Pertama koordinasi sama pihak asrama tentunya. Memberikan saling pengertian, mungkin itu yang saya tangkap ya Bu ya. Untuk ke depan 1 minggu kita ketemu lagi nanti Ibu datang lagi ke sini kalau bisa hubungi saya terlebih dahulu biar kita ngobrol lagi di sini. Nanti kita pecahkan sama-sama untuk permasalahannya ya Bu ya. Apakah pertemuan ini sudah cukup ya Bu ya? Atau masih Ibu masih ada hal yang mau dibicarakan lagi? Bagaimana? Oke, kalau cukup Ibu terima kasih dan semoga Ibu bisa menjadi seorang guru yang memang bisa memberikan dampak positif bagi semua orang ya Bu ya, khususnya bagi para siswa kita supaya siswa kita bisa saling disiplin, bisa mentaati waktu dan lain-lain ya. Semoga Ibu berhasil. Nanti ditunggu lagi 1 minggu ke depan ya Bu. Terima kasih Ibu, silahkan.